Hari ini kita akan mulai ya. Sama, hari ini saya juga belum istirahat kok. Tadi pagi tiba di sini pukul 4 dini hari ya, dari Jakarta. Kemudian ya mempersiapkan segalanya, istirahatnya rebahan sebentar saja. Kemudian langsung mengikuti kegiatan dari pagi sampai hari ini. Siang juga tidak ada istirahat. Jadi kalau capek sama. Ya, oke. Baik, hari ini saya akan menyampaikan topik materi terkait dengan riwayat hidup Buddha Gautama. Tapi para peserta sekalian tidak perlu berpikir bahwa saya akan bercerita selama 45 tahun perjalanan Buddha. Karena saya hanya diberi waktu kurang lebihnya 2 sesi, itu 1 sesi 1 jam setengah, 90 menit ya. Sehingga 45 tahun perjalanan Guru Agung Buddha itu tidak cukup untuk saya sampaikan dalam waktu 3 jam ya. Dan hari ini saya ingin bersama-sama berbagi pengalaman ya terkait bagaimana guru sekolah minggu ya sebagai seorang pendidik ya di sekolah minggu itu ibu bapak bisa menyampaikan topik materi tentang riwayat hidup Buddha Gautama. Sebelum saya menyampaikan materi ini, saya ingin bertanya tentang metode pembelajaran yang pernah dipakai di sekolah minggu dalam menjelaskan atau menyampaikan topik tentang riwayat hidup Buddha Gautama. Siapa yang mau berbagi? Semuanya pernah mengajar di sekolah minggu kan ya? Karena disebut sebagai guru sekolah minggu. Metode apa yang sudah pernah dipakai di dalam Bapak Ibu, bukan di sekolah ya, tapi di sekolah minggu? Ceramah, very good. Bapak dari mana? Dari Juwana. Namanya siapa Pak? Pak Didi. Pak Didi. Saya pernah kenal namanya Didi juga di sini. Ya, tapi ini Pak Didi. Oh, ada 2 Didi ya. Didi baju biru dengan Didi mana? Didi yang satunya mana? Oh, di luar. Baik. Metode ceramah. Ada yang lain? Diskusi. Very good. Diskusi. Tanya jawab. Pernah ya? Sosiodrama pernah dilakukan. Drama apa? Cerita apa? Oh gitu, sudah pernah diterapkan? Sudah? Oh oke, bagus ya. Ada lagi? Masa cuma di sebelah sini, yang sebelah sana pernah belajar tentang riwayat hidup Buddha Gautama? Bagaimana cara menyampaikannya, metodenya? Dengan gambar. Luar biasa, menceritakan gambar ya. Oke, ada lagi? Problem solving, bagaimana? Problem apa? Solving bagaimana? Oh, melalui kisah kehidupan Sang Buddha. Oke, Oke, very good. Baik, sekarang saya akan sharing saja ya. Saya ingin bertanya, apa tujuan dari ibu bapak di sekolah minggu mengajarkan tentang riwayat hidup Buddha Gautama? Ini ya? Menanamkan sada, oke, menanamkan sada. Terus apa lagi? Siapa yang mau menjawab? Boleh. Jadi salah satunya kita menjadi seorang pendidik atau seorang guru, ya, ada poin-poin utama yang harus kita sampaikan kepada para siswa kita. Karena sebenarnya menjadi guru itu ada 2 hal utama yang harus ditekankan. Yang pertama, boleh dicatat. Yang pertama, guru itu tugasnya adalah mengajar. Ya. Yang pertama tugasnya adalah mengajar. Ini sebelum saya masuk dalam materi riwayat hidup. Ya. Mengajar itu apa? Artinya, mengajar itu fokus utamanya adalah
menyampaikan pengetahuan dan informasi. Tujuannya sebagai transfer ilmu. Jadi misalkan ibu bapak menyampaikan informasi pengetahuan yang tujuannya adalah transfer ilmu kepada peserta didik, itu adalah poin dari mengajar. Ya. Lalu tugas guru yang kedua adalah mendidik. Nah ini ada namanya didik ya. Ya, mendidik. Mengajar berbeda dengan mendidik. Kalau mengajar, misalkan ibu bapak membuat materi, ya, saudara-saudari membuat materi di kelas, kemudian materi itu sudah disampaikan selesai. Itu adalah proses mengajar. Tapi ketika proses mendidik, itu tidak ada batasan waktu. Jadi ibu bapak di rumah, di sekolah ataupun di wihara, proses itu tetap terus berlangsung. Ya, tetap terus berlangsung. Artinya mendidik ini adalah salah satu proses di mana seorang pendidik atau seorang guru itu menanamkan nilai-nilai moral, ya. Kemudian memberikan arahan. Selain memberikan arahan, memberikan contoh. Contoh-contoh ini bisa berupa cerita ataupun contoh pengalaman secara langsung. Ya. Contoh sederhananya, kalau kita bicara tentang riwayat hidup Sang Buddha, sebenarnya selain menanamkan sada, ya, kita mengenalkan siapa tokoh Buddha itu kepada murid sekolah minggu kita atau anak-anak sekolah minggu kita, anak-anak didik kita. Apa tujuannya mengenalkan? Ada pepatah mengatakan kalau tidak kenal maka tidak tahu. Bukan tidak sayang, ya. Nah, maksudnya itu adalah kalau seseorang itu, seorang anak, ya, diajarkan tentang siapa tokoh Buddha itu, kemudian apa Buddha itu, setidaknya anak-anak ini memiliki wawasan pengetahuan tentang, ya, pengenalan, ya, ajaran Buddha dan siapa Buddha itu. Karena tanpa mengenal siapa Buddha itu, ya, akan terasa asing bagi seseorang untuk mempelajari ajaran Buddha. Ya. Riwayat hidup Buddha Gotama itu adalah seri paling lengkap kita untuk memahami Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Seri paling lengkap. Karena dalam riwayat hidup Sang Buddha ini kita mengenal siapa itu Buddha, apa itu Buddha. Beda ya, siapa itu Buddha, apa itu Buddha itu berbeda. Kemudian apa yang diupayakan oleh calon Buddha itu sendiri. Dan apa yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha dalam uraian dhammanya. Kemudian bagaimana para siswa ini juga bisa merealisasi ajaran Sang Buddha. Dan upaya-upaya yang diajarkan oleh Sang Buddha dalam membantu para siswa itu merealisasi ajarannya itu seperti halnya teladan bagi Bapak Ibu Guru. Upaya apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu Guru dalam upaya membangun, ya, pemahaman dan pengetahuan Dhamma bagi peserta didiknya nanti. Begitu. Bahkan bukan hanya sekedar menanamkan nilai-nilai sada, keyakinan terhadap Guru Agung Buddha itu, tapi bagaimana anak-anak didik kita nantinya menjadi bagian yang bisa mempraktikkan ajaran Buddha itu sendiri. Itu yang harus kita ingat. Jadi tugas guru itu bukan hanya mengajar, selesai materi disampaikan tuntas, tidak. Tapi tugas seorang guru itu juga mendidik. Ya. Artinya dua aspek ini, mengajar dan mendidik, adalah dua aspek yang sangat harus ditekankan kalau kita ingin menjadi seorang pendidik. Ya. Dan ini selalu ada dalam konsep dan teori di dunia pendidikan yang harus ditekankan. Ya. Menjadi seorang guru itu adalah profesi, ya. Jadi memang kita harus menjadi seorang yang istilahnya profesional dalam mengajar dan mendidik. Harus butuh pemahaman-pemahaman dan pembekalan-pembekalan khusus agar kita ini, oh saya layak menjadi seorang guru sekolah minggu, saya layak menjadi seorang pendidik, ya seperti itu. Ya. Nah, bicara tentang riwayat hidup Sang Buddha, ya tadi tugas guru itu
Maaf. Nah, tadi ada pertanyaan, mengapa kita perlu mempelajari riwayat hidup Sang Buddha ya? Di sini ada 4 poin yang harus saya tekankan agar nanti tercapai tujuan ini ketika Ibu Bapak mengajarkan tentang pemahaman riwayat hidup Sang Buddha. Yang pertama, riwayat hidup Sang Buddha itu adalah menjadi sumber utama keyakinan pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ya. Di luar dalam konteks Tipitaka. Karena riwayat hidup Sang Buddha itu kita ambil literaturnya atau sumbernya juga dari Tipitaka. Kalau ibu bapak nanti ditanya oleh muridnya, bapak guru dan ibu guru, ya, di mana kita bisa menemukan, ya, tentang informasi dan pengetahuan Pangeran Siddhartha lahir di Lumbini. Kalau ibu bapak ditanya seperti itu, jawabannya apa? Jawabannya apa kira-kira? Hah? Dari Google, ya. Ya, dari Google. Ya, ini harus kita tekankan ibu bapak, karena ibu bapak ini menjadi salah satu mentor, ya, istilahnya mentor bagi peserta didik. Ya, yang nantinya ibu bapak ini dianggap sebagai orang yang bisa memberikan penjelasan penting kepada peserta didik kita dalam upaya belajar berkelanjutan. Begitu. Nah, sehingga ketika mereka nanti usianya sudah dewasa, udah remaja begitu ya, pengetahuannya ingin ditingkatkan, mereka tidak menjadi canggung, begitu. Ya. Tadi saya katakan, riwayat hidup Sang Buddha itu adalah menjadi sumber utama keyakinan pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Karena di sana dijelaskan kapan Buddha itu mencapai penerangan sempurna, apa yang dimaksud dengan Buddha dan siapa itu Buddha. Ya. Kalau ibu bapak ditanya siapa itu Buddha, jawabannya apa? Siapa yang boleh? Ya, ibu, silakan. Namanya boleh bu disampaikan bu. Ibu Sumiati dari Oke. Wow, luar biasa. Ibu, tolong jelaskan siapa itu Buddha? Buddha adalah guru agung. Iya. Oh, ini pakai mic. Nah, luar biasa. Terima kasih saya dibantu ada asisten ini. Ya. Buddha adalah siapa itu Buddha? Buddha adalah guru agung para dewa dan manusia. Guru agung para dewa dan manusia. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Ya. Kemudian kalau ditanya apa itu Buddha, jawabannya apa kira-kira? Tadi kan pertanyaannya siapa itu Buddha? Kalau nggak salah orang yang telah mencapai penerangan sempurna. Kalau tidak salah ya. Masih ada keraguan. Oke. Nah, dua istilah ini kelihatannya simpel ya Ibu Bapak ya. Tapi dalam riwayat hidup Buddha kita harus bisa menyampaikan. Ketika kita ditanya siapa itu Buddha, yang harus kita jelaskan adalah latar belakang keluarganya siapa, ya, asalnya dari mana, mama papanya siapa, guru-gurunya siapa, ya. Nah, itu menjelaskan tentang sosok Buddha. Tapi ketika kita ditanya apa itu Buddha, Buddha adalah manusia yang sepenuhnya mencapai penerangan sempurna, misalkan begitu. Dari mana itu literaturnya? Ibu bapak boleh mengacu pada sumber yang jelas juga. Jangan membuat istilah-istilah sendiri yang nanti ketika dicek anak-anak itu bingung. Karena semakin dewasa nalar berpikirnya mereka nanti, mereka akan ingin mencari pembuktian. Kalau ibu bapak mencari sumbernya itu tidak jelas, nanti akan justru meragukan mereka itu. Maka harus kembali pada sumber utama kita sebagai umat Buddha, sumber yang masih bisa dipelajari di mana? Di Tipitaka. Ya. Kalau kita menggunakan basic ajaran Buddha Theravada, berarti sumber utamanya adalah Tipitaka. Jadi jangan antipati belajar Tipitaka. Ya.
Begitu. Sumbernya di mana? Kalau ibu bapak membaca buku Parita Suci, ada kalimat yang ada sebutannya di Wandana. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Bhagavato yang maha suci. Arahato yang telah mencapai penerangan sempurna. Sama sambuddhassa. Ya. Oh maaf saya salah. Bhagavato yang beberkah ya. Gitu. Arahato yang maha suci. Yang telah mencapai penerangan sempurna oleh usahanya sendiri. Itu arti dari sama sambuddha. Ya. Jadi itu literatur yang utama. Ketika kita ditanya, oh apa itu Buddha? Kalau ditanya siapa itu Buddha? Buddha adalah kalau mengacu pada Buddha Gautama, ya, kita harus menjelaskan siapa itu Buddha. Buddha itu adalah ya, salah satu putra keturunan suku Sakya. Sebelum menjadi Buddha, dia bernama Pangeran Siddhartha yang merupakan keturunan kerajaan dari Kapila Wastu. Ayahnya adalah Raja Sudodana, ibunya adalah Ratu Mahamaya, bibinya adalah Ratu Mahapajapati Gotami, kakeknya adalah Raja Sudodana. Masih ragu-ragu kan? Siapa kakeknya? Ayo. Ya? Si Hahanu luar biasa, nanti dapat hadiah ini Bapak ini. Nah. Ya, yang bisa jawab satu orang itu. Diplesetkan sedikit bingung ya. Ya. Nah, itu urusan dari silsilah keluarga. Ya. Yang ketika kita ditanya siapa itu Buddha? Ya. Tapi kalau ditanya apa itu Buddha, nah kita memberikan penjelasan-penjelasan yang sesuai dengan kapasitas apa yang dimaksud Buddha itu. Nah itu ada literaturnya Ibu Bapak, jadi bukan semata-mata kita menyampaikan sesuatu itu tanpa sumber seperti itu. Ini penting, karena dari riwayat hidup Buddha ini kita membangun sada tadi ya, membangun sada menjadi sumber dasar keyakinan umat Buddha terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ibu Bapak tidak bicara tentang suta-suta yang sulit, panjang, Digha Nikaya, Anguttara Nikaya, tapi mengajarkan tentang riwayat hidup Sang Buddha ini. Ibu Bapak berupaya untuk menanamkan sada, keyakinan. Jadi sumber utama. Ibu Bapak mengajarkan, oh saya ajarkan ya anak-anak ya, adik-adik ya, tentang Mahaparinibbana Sutta. Itu suta yang sangat panjang, pusing anak-anak. Ya. Tapi kalau Ibu Bapak mengajarkan, oh ya Buddha itu siapa ya? Begitu mereka itu paham, oh luar biasa Sang Buddha ini adalah anak seorang raja. Ya. Anak seorang raja kok mau jadi petapa ya? Kenapa ya? Berikan pertanyaan-pertanyaan yang memicu mereka untuk mau belajar lagi, mau membaca lagi, mau mencari informasi lagi. Ya. Dan ini sangat penting. Ya. Nah, dikatakan ini sebagai sumber utamanya. Kemudian yang kedua, membangun keyakinan pada ajarannya. Ya. Kalau tadi riwayat hidup Sang Buddha itu adalah sebagai materi yang menjadi sumber utamanya. Ya. Kemudian riwayat hidup Buddha ini juga bisa membangun keyakinan pada ajaran Buddha. Pada apa? Pada Dhamma. Karena yang kita ajarkan nanti bukan hanya sekedar siapa itu Buddha, apa itu Buddha, tapi juga dari riwayat hidup ini kita memberikan satu pengetahuan tentang latar belakang tempat di mana Sang Buddha pernah lahir, hidup, ya, mengembara dan melakukan berbagai macam aktivitasnya. Begitu. Nanti dihubungkan dengan hari raya besar agama Buddha. Ini saya coba mengetes ya. Hari raya umat Buddha ada berapa Ibu Bapak? Nah, ini kan seolah-olah saya mengajar anak sekolah minggu gitu. Ya. Coba sebutkan secara urutan dari Waisak. Terus? Nah, terus? Terus? Wah, 100 ya. Kenapa?
Kenapa harus diurutkan? Kenapa? Sesuai peristiwa, itu ada kronologinya. Begitu. Ada kronologinya. Nanti malam saya akan memberikan 20 hadiah istimewa. Hanya 20 ya. Hanya 20. Dari 40 peserta. Jadi 40 peserta, ini 20 yang terpilih. Ya, begitu. Hadiahnya tidak bisa dipilah-pilah, bagi-bagi. Ya, begitu. Nah, karena mengandung kronologi dari peristiwa itu, runtutan peristiwa itu. Dari Waisak ada 3 peristiwa. Di Asada ada berapa peristiwa? Wah, ini harus saya berikan ujian ini. Ya? 3. Apa saja coba, ini Bu Bariah nih. Betul ya? Ya. 3 apa saja Ibu? Mic, tolong mic-nya. Ya. Yang pertama terbentuknya sangga. Terbentuknya sangga, oke. Yang kedua, pembabaran khotbah Buddha yang pertama. Kebalik ya sila ya? Kebalik. Oh, udah sadar ya. Oke. Yang pertama, pembabaran khotbah Buddha yang pertama kepada 5 orang pertapa. Oke. Yang kedua, terbentuknya sangha. Penabisan 5 orang biku menjadi 5 orang pertapa menjadi biku. Yang ketiga, terbentuknya sangha. Yang kembali, yang terakhir Trilanda menjadi lengkap. Oh gitu ya, oke, baik. Ada yang mau mengingat memorinya tentang sejarah Sang Buddha ini? Ayo, siapa? Tadi betul, tapi siapa yang bisa menceritakan secara lurus, runtut? Yang pertama, Asada itu sebagai bulan di mana Sang Buddha mengajarkan Dhamma pertama kali kepada 5 orang pertapa. Ya. Luar biasa. Ya, itu tambahannya ya. Ini penting, roda Dhamma pertama kali diputar. Ya, dan itu peristiwa yang tidak ada duanya. Kedua, Berarti apa? Tiratana muncul pertama kali di dunia. Karena Buddha ada, Dhamma ada, yang ketiga Sangga ini ada, yang mendengarkan 5 petapa tadi. Ya. Begitu Tiratana muncul di dunia, sudah lengkap ya. Sang Buddha ini menyatakan bahwa yang Arya Kondanya telah mencapai apa? Tingkat kesucian pertama. Ya. Itu juga peristiwa di bulan Asada. Arya Kondanya. Jadi peristiwa-peristiwa ini adalah salah satu hal yang harus kita tekankan. Ya. Dimunculkan bukan hanya kepada anak-anak, nanti oh ini hari rayanya, runtutannya ada peristiwanya. Dan itu terjadi berapa lama setelah bulan Waisak? Ya, 3 bulan, luar biasa. Dari Asada ke Katina berapa lama? 3 bulan juga. Kemudian dari Katina ke Magapuja berapa lama? Iya. Nah, ini ada kronologinya. Ya. Ini PR ini kayaknya perlu dikasih PR semuanya ini. Kok sepertinya menjawabnya itu ragu-ragu semuanya. Ya, buktinya nanti ada runtutan, kita harus belajar terus ya sebagai seorang guru. Nah, saya lanjutkan tentang topik ini. Pertanyaan saya ini hanya sebagai salah satu pemantik agar ibu bapak refresh kembali terkait dengan peristiwa ya tentang riwayat hidup Sang Buddha. Saya tidak akan bercerita panjang tentang riwayat hidup Sang Buddha.
Karena saya yakin Ibu Bapak sudah membaca. Ya, tapi saya lebih menekankan pada poin-poin apa yang harus menjadi tujuan utama Ibu Bapak mengajarkan tentang riwayat hidup Sang Buddha itu. Ya, basicnya apa? Begitu. Nah, kemudian memahami kronologi hidup Buddha tadi loh, ya. Dari riwayat hidup Sang Buddha menjelaskan tentang hari raya saja itu ada kronologinya. Dari bagaimana beliau itu masih bercita-cita menjadi Buddha sebelumnya. Cita-citanya dimulai sejak kapan? Sejak kapan? Sejak melihat 4 peristiwa penting. Oke. Di zamannya Petapa Gotama ya. Ya. Kalau sebelum menjadi Siddhartha? Sejak lahir sebagai seorang petapa bernama Sumedha. Pada zaman Buddha apa? Luar biasa. Oh, ini baca kronologi dengan baik ya. Nah, itu dijelaskan tentang tekad aditana itu penting. Kronologi dari awal, kemudian kenapa juga lahir, ya, di keluarga Sakya itu semua ada kronologinya, alasan-alasannya. Pernah saya bertanya kepada anak-anak sekolah minggu, Pangeran Siddhartha lahirnya di mana? Di Candi Borobudur. Oh, oke. Ya nggak apa-apa. Mereka kenapa bisa menjawab seperti itu? Karena belum ada pengetahuan. Tapi begitu kita menjelaskan informasi tentang pengetahuan di mana Pangeran Siddhartha itu lahir, maka mereka bisa menjawab. Maka penting sekali memberikan informasi yang tepat, Ibu Bapak. Kalau informasi itu keliru, ya nanti juga bisa keliru. Ya, begitu. Lalu apa tujuannya kita belajar tentang riwayat hidup Buddha itu sendiri? Riwayat hidup Buddha itu bisa menjadi teladan bagi umat Buddha untuk praktik dhamma. Jadi ada hal-hal yang lebih urgensi yang juga harus kita terapkan dalam pembelajaran riwayat hidup Buddha itu. Apa sifat dari guru agung Buddha yang bisa jadi teladan umat Buddha? Angkat tangan. Jangan ragu-ragu, nggak akan salah. Catur paramita, apa saja itu? Oke, meta, karuna, mudita, upeka. 4 Brahma Wihara. Ya. Terus apa lagi? Hanya itu saja? Kira-kira yang diajarkan? Ya? Ehipasiko, luar biasa. Ini mestinya dari 40 guru harus menyebutkan 40 jenis teladan, tidak boleh sama. Tidak boleh sama, sudah ada 2. Sebelah sini, kok nggak pernah jawab ya sebelah sini ya? Coba sebelah sini apa kira-kira? Tidak boleh catur paramita, tidak boleh ehipasiko. Apa? Ya? Hasta Arya Maga, apa saja yaitu? Oke, baru 5. Ya. Baru 5. Baru 7. Ayo, urut. Ini guru sekolah minggu harus hafal ini. Wah, bahaya kalau tidak hafal ini. Ini ya, Atangika Arya Marga. Ya, kalau di dalam literatur itu Atangika Arya Marga. Artinya apa? Atangika itu 8. Ya, Arya Marga. Arya. 8 jalan Arya. Jalan mulia berunsur 8, biasanya dijelaskan begitu. Dimulai dari yang pertama apa Ibu Bapak? Samaditi. Oh, ini kelompok sana luar biasa ya, cerdas-cerdas ya itu ya. Ya. Samaditi itu apa? Ini ngetes pokoknya saya. Pandangan benar. Dari pertama memandang. Ya, memandang sesuatu, melihat sesuatu, cara pandang. Kedua, sama sangkapa, tidak boleh lihat HP. Punya paketan, kan dilarang. Sama sangkapa,
Ini basic ajaran Buddha, dari riwayat hidup Sang Buddha ada ini. Sama sangkapa, pikiran benar, dari melihat, memandang, kemudian berpikir, diingat-ingat itu. Dari melihat, memandang, ya pandangan benar, kemudian muncul berpikir, pikiran benar. Yang ketiga apa? Sama waca, ucapan benar. Dari berpikir muncul keinginan bicara. Kemudian yang keempat, sama kamanta. Dari ucapan ini bisa melakukan tindakan sama kamanta, perbuatan benar. Yang kelima, sama ajiwa, mata pencaharian benar. Yang keenam, mikir, sama wayama, usaha benar. Ya. Yang ketujuh, sama sati, perhatian benar, pengingatan benar. Baru yang terakhir, hafal langsungan. Sama samadhi yang kedelapan, ya. Sama samadhi. Ya. Konsentrasi benar. Nah, dari mana kita mendapatkan informasi itu? Dari belajar riwayat hidup Sang Buddha. Ya, begitu. Jadi, teladan bagi umat Buddha untuk praktik dhamma itu juga ada di dalam riwayat hidup Sang Buddha. Jadi, jangan meremehkan pelajaran riwayat hidup Sang Buddha itu. Harus katam. Ya. Katam tahu ya, katam ya? Setidaknya itu tahu lokasinya. Sekarang saya tanya, di mana Sang Buddha paling lama berwasa? Di Wihara Jetawana, luar biasa, tepuk tangan itu. Nanti harus dapat hadiah itu. Ya. Berapa lama? Berapa lama? Kita tidak tahu. Oh, ada yang jawab kita tidak tahu ya. Kurang lebih 20 tahun, tambah sedikit. Nah, luar biasa ya. Nggak boleh itu ya ragu-ragu, harus memang benar-benar ada literaturnya itu. Dari mana itu kita bisa belajar? Dari riwayat hidup Sang Buddha. Ya. Kalau di dalam sutta tidak dijelaskan, tetapi dari riwayat hidup Sang Buddha apa saja yang dibabarkan oleh Sang Buddha, kapan waktunya, di mana lokasinya itu jelas. Walaupun memang kalau kita mau mencari rinciannya itu ada di dalam sutta. Ya. Tapi kronologi bagaimana kemudian berapa lama di sana dijelaskan. Maka riwayat hidup Sang Buddha ini adalah ya literatur yang komprehensif, yang sangat lengkap kalau kita ingin tahu perjalanan Buddha itu seperti apa. Ya. Ini materi yang paling penting. Bukan berarti yang lain-lainnya pokok-pokok dasar itu tidak penting, tidak. Ya. Justru ini menjadi dasar dari semua materi yang harus kita ajarkan kepada murid-murid nanti. Begitu, dari riwayat hidup Sang Buddha ini. Nah, maka begitu pentingnya materi ini, Ibu Bapak jangan melewatkan. Ya. Walaupun itu dalam satu kali pertemuan, ya misalkan memicu semangatnya anak-anak. Sekarang misalkan Ibu Bapak bertanya kepada para siswanya, hari ini saya mau ini ya bertanya kepada kalian misalkan, di mana Sang Buddha membabarkan dhamma pertama kali, misalkan begitu. Di mana? Iya, kotanya di mana itu? Wesali, waduh. Di mana? Di Benares. Sapi sata bawantu sukitata. Ya. Ini bagaimana ini? Ya. Di mana? Rajagaha. Sarnat. Udah, sekarang nanti PR ya, nanti malam saya tes. Nanti malam kan masih ada materi saya. Ya, tolong tuliskan ya, tolong tuliskan
4 tempat di mana Sang Buddha lahir, ya Pangeran Siddhartha lahir, kemudian mencapai penerangan sempurna, membabarkan Dhamma pertama kali, dan Sang Buddha parinibbana. Ya. Lahir, mencapai penerangan sempurna. Ini pertanyaan simpel kan ya, yang biasanya ditanyakan oleh Bapak Ibu guru sekolah minggu kepada para siswanya. Ya, oke. Nah, sudah ya, saya lanjutkan ini. PR ya ini ya, nanti malam kita bahas. Nah, tuh. Tadi saya katakan, di mana kita bisa mempelajari riwayat hidup Sang Buddha, ya, dari Tipitaka. Nah, Tipitaka itu memang di dalamnya ada Sutta, Vinaya, dan Abhidhamma. Sutta itu memang sifatnya khotbah-khotbah, tetapi di dalam khotbah-khotbah itu biasanya ada kronologi latar belakang, di mana Sang Buddha membabarkan Dhamma itu kepada siapa, ya, isinya apa, ya, dan tujuannya apa, ya. Termasuk kepada, karena beliau dikenal sebagai Sata Dewa Manusanang, guru para dewa dan manusia, ya. Kapan Sang Buddha membabarkan Dhamma di alam dewa pun juga ada. Dari mana itu? Dari sumber utamanya adalah Tipitaka. Nah, buku ini adalah buku yang sudah diterjemahkan, ya, di dalam bahasa Indonesia. Kalau buku aslinya di dalam bahasa Inggris itu The Chronicle of Buddha. Ya. Ada juga yang riwayat agung para Buddha. Ini Maha Buddha Wangsa. Siapa yang menyusun? Siapa yang menyusun? Wah, bingung ini. Siapa yang menyusun? Bukan Buddha ya yang menyusun ya. Siapa ini yang menyusun? Siapa? Yang bisa menjawab nanti dapat hadiah. Buddhaghosa? Bukan. Ya. Yang menyusun adalah Tipitaka Dara pertama di dunia. Apa itu Tipitaka Dara? Tipitaka Dara itu apa? Luar biasa, betul. Orang yang mampu menghafal Tipitaka. Mingun Sayadaw. Oh, ya, Mingun Sayadaw. Dan beliau itu mengikuti salah satu konsili besar, ya, yang diselenggarakan di Myanmar pada waktu itu. Jadi merangkum, ya, Mahawangsa ini, ya, di dalam satu bagian yang dimasukkan pada Tipitaka. Karena beliau istilahnya mengumpulkan literatur itu berdasarkan sutta juga. Jadi ini adalah karya besar beliau, yang literatur ini benar-benar valid, ya, bisa dibuktikan di dalam sutta mana ada, gitu. Mahawangsa ini terdapat di dalam bagian apa? Tipitakanya Sutta Pitaka, ya, Khuddaka Nikaya. Ya. Ada yang menyebutkan juga Buddha Wangsa, ya, Buddha Wangsa atau Buddha Wamsa. Ya, dikasih tambahan Maha Buddha Wangsa karena ini berhubungan dengan riwayat agung para Buddha. Ya, ini kronologinya. Buku pertama ini berisi tentang kisah-kisah perjalanan beliau menyempurnakan parami sampai mencapai penerangan sempurna. Buku kedua dari sisi beliau mencapai kebudaan, kemudian membabarkan Dhamma sampai beliau itu parinibbana. Buku ketiga apa Sila? Buku ketiga ini berisi tentang para siswi yang mendapatkan gelar Etadaga, gelar khusus dari beliau yang sudah mencapai tingkat kesucian kearahataan. Ya. Jadi ini uraian lengkap yang berisi tentang sumber Buddha, Dhamma, dan Sangha. Benar-benar ada para siswa yang merealisasi Dhamma ajaran Sang Buddha. Begitu. Sudah pernah baca buku ini? Sudah. Buku keberapa? Hampir semua. Oh, hampir semua. Oh, Mahasawaka. Ya, bagus. Yang buku ketiga ya, luar biasa. Setidaknya ada yang tahu tebalnya buku ini?
Satu buku kurang lebihnya ya halamannya bisa mencapai 1.800 sampai 2.300. Ya. Ini rata-rata kalau dibaca setiap hari bisa sekitar 1,5 tahun. Kalau satu hari berapa lembar? Ya. Tapi kalau belum pernah membaca sama sekali bisa seumur hidup ini dibacanya ya. Nah ini harus menjadi sumber utamanya. Ibu bapak nggak usah cari sumber-sumber di luar konteks, ya. Karena ini saja kita harus mengacu kembali, kita adalah dasar ya sebagai seorang mentor yang nantinya mengajarkan dhamma kepada para siswa. Jangan sampai nanti sumber-sumber yang kita berikan itu tidak valid ibu bapak. Mengacu pada Tipitaka saja itu kita sebenarnya tidak kehabisan sumber. Jadi jangan hanya sekedar comot sana, comot sini, nanti itu literaturnya tidak jelas lagi. Ya. Ini jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus kembali pada sumber damanya. Ya. Ini penting. Bahkan istilah-istilah palinya pun juga sangat jelas di dalam buku ini. Ini kalau urusannya riwayat hidup Sang Buddha. Nah selain buku ini sebenarnya ada buku kronologi hidup Buddha. Ada yang sudah pernah punya buku kronologi hidup Buddha? Iya, penulisnya adalah Asin Kusaladhamma. Sudah punya? Punya. Yang sudah punya siapa? Yang sudah punya? Yang sudah punya. Oh hanya satu orang. Berarti nanti hadiahnya tidak saya berikan ya. Loh. Karena 20 hadiah nanti adalah buku yang akan saya bagikan adalah itu. Kalau belum punya saya kasih. Gratis, tapi dengan syarat. Ngerjakan PR. Ya, ngerjakan PR. Begitu. Ya. Benar-benar belum ada yang punya? Buku kronologi hidup Buddha belum ada yang punya? Nah, terus selama ini mengajarkan pada siswanya apa? Dari mana? Buku. Oh, yang biru. Oke. Ya. Oke. Itu tipis ya. Kalau yang buku kronologi hidup Buddha itu ada gambarnya, serinya ada gambar. Jadi misalkan ibu bapak mau mengajarkan kepada para siswa, itu bisa menunjukkan gambar latar belakang kisah ceritanya. Dan itu biasanya lebih menarik. Ya, begitu. Oke, ini berkaitan dengan sumber utamanya. Nah, dalam proses belajar, ibu bapak juga harus mengajak para siswa itu untuk mau melakukan 3 hal ini. Yang pertama itu dari hasil membaca literatur. Minimal ada buku pegangan, ya. Ini bukan hanya para siswa sebenarnya, termasuk juga gurunya. Gurunya harus mau baca literatur. Karena sumbernya hanya itu yang bisa dijadikan alat, sarana untuk belajar. Kemudian kalau kita mungkin tidak membaca literatur itu, kita minimal mau mendengarkan informasi yang berkaitan dengan riwayat hidup Sang Buddha itu. Lalu bukan hanya mendengar tapi juga mengulang. Ya. Seseorang yang setelah mendengar kemudian mengulang, maka dia akan bisa ya memahami satu informasi itu secara lengkap nantinya. Kemudian yang ketiga itu dari hasil melihat film dokumenter. Sekarang kan sudah banyak ya video-video yang di-share ya melalui media YouTube dan lain sebagainya untuk dijadikan satu media pembelajaran. Ya. Nah nanti kalau kita hanya sekedar melihat film dokumenter tanpa membaca literatur yang pasti dulunya, bisa saja yang kita sharekan itu adalah film dokumenter yang kurang tepat. Maka juga harus hati-hati ya dalam membaca dalam melihat film yang nantinya diberikan kepada para siswa. Nanti hadiah tambahannya adalah saya berikan series lengkap film dokumenter yang sudah saya fresh dalam bentuk yang seminim mungkin itu. Tapi sudah memuat dari beberapa literatur. Sehingga kalau ibu bapak punya satu video ini, itu bisa diberikan dalam beberapa seri pertemuan. Sesekali kan anak-anak suka nonton ya, begitu. Ya, ini karena file pribadi, ya, tapi saya bagikan gratis, cuma-cuma, ya, begitu. Kemudian, nah teknik mengajarkan ini sangat penting ibu bapak. Tadi mungkin
pertemuan dengan Pak Sulaiman ya, sudah ada beberapa informasi tentang bagaimana memberikan teknik mengajar, begitu. Nah, biasanya tadi ada yang dikatakan pada saat menjelaskan tentang riwayat hidup Sang Buddha itu ada dengan metode berceramah ya. Berceramah itu masuk dalam poin ini, bercerita ini. Itu sebenarnya hanya salah satu metode saja ya, dalam teknik mengajarkan sesuatu. Ya. Tapi sifatnya itu hanya informatif. Yang saya katakan itu dalam proses mengajar tadi, Ibu Bapak. Ada yang lebih penting juga yang juga bisa diberikan kepada para siswa, misalkan mengajak para siswa itu untuk sama-sama membaca. Walaupun itu tidak banyak seperti itu ya, satu topik aja. Kemudian dari hasil membaca itu, para siswa diminta ulang untuk menuliskan cerita yang sudah dia baca. Begitu. Nah, ini juga untuk menguji para siswa ini sudah menguasai materi itu atau belum. Ya, apa yang dituliskan itu adalah hasil pembelajaran yang dia tangkap dari hasil membaca. Ya. Tapi ini boleh tidak hanya diberlakukan kepada para siswa, Ibu Bapak. Gurunya juga. Artinya apa? Guru juga harus membuat satu rangkuman tulisan sehingga mempermudah para siswa nanti untuk belajar. Begitu. Kemudian juga dikatakan dengan cara menyaksikan tayangan video. Nah, tadi saya membagikan media pembelajaran nanti itu bisa dijadikan sebagai alat ya untuk pembelajaran di sekolah minggu. Begitu. Lalu yang terakhir itu dengan memerankan tokoh. Ini adalah salah satu metode pembelajaran yang sangat-sangat manfaat dalam ingatannya itu jangka panjang, Ibu Bapak. Sudah ada riset. Jadi dari aspek bercerita itu hanya bertahan berapa lama dalam ingatan. Kemudian dengan membaca dan menulis ini lebih dominan juga. Jadi metode bercerita ya, ingatannya ya lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang setelah membaca kemudian menulis ulang. Kemudian dengan menyaksikan tayangan video ini punya kesamaan dengan bercerita. Jadi mereka secara visual melihat dan mendengar, ya. Tetapi dengan memerankan tokoh, artinya mereka itu menjiwai satu basic, ya, peran yang dia jalankan dalam suatu tokoh peristiwa tertentu. Maka sebagai seorang guru agama Buddha ataupun guru sekolah minggu, jangan antipati ketika mengajak anak-anak untuk berperan, ya, menceritakan tentang satu topik cerita tertentu. Misalkan beliau menjadi seorang pangeran Siddhartha, menjadi seorang petapa, ya, menjadi siapa, begitu. Ya, ini penting, begitu. Kendalanya memang pembelajaran ini tidak bisa dilakukan dalam satu sesi pertemuan saja. Tapi Ibu Bapak juga harus membuat dialog. Ya. Bagaimana latar kostum yang harus dipakai. Tapi jika nanti ini dipamerkan begitu ya, diperankan secara langsung, ya anak-anak itu punya satu penjiwaan tersendiri dalam tokoh yang dia jalankan nantinya. Jadi memerankan tokoh ini adalah metode yang sangat penting sekali, Ibu Bapak. Ya. Kalau anak-anak mendengarkan bosen ya, apalagi generasi Z, ya, Ibu Bapak cerita di depan mereka bisa lari ke sana ke sini. Ya. Begitu. Ajak mereka untuk turut dalam pembelajaran itu. Dan metode ini dikatakan metode yang manfaatnya itu dalam memberikan ingatan itu sangat kuat sekali, jangka panjang. Ya. Seperti tadi saya sempat berbincang kepada Bante Catamanu ya, dengan Bante Catamanu. Waktu saya mengajar di sekolah Dharma Putra, itu sekitar tahun 2011. Ya, 2011. Dalam satu momen Waisak ya, saya mengajak anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6 SD, ya, beberapa orang, ya, untuk memerankan tokoh riwayat hidup Sang Buddha dalam 3 peristiwa penting. Peristiwa saat beliau lahir, mencapai penerangan sempurna, sampai beliau parinibbana. Tokoh-tokohnya tidak banyak. Ya, saat lahir itu ada para dewa, ada yang menjadi dewa ya, dewa Pancasika itu.
kemudian ada yang menjadi Ratu Mahamaya, ada yang menjadi dayang-dayangnya, ada yang menjadi Pangeran Siddhartha kecil. Lalu kata-kata dialognya hanya sederhana. Ya. Akulah yang tertua di dunia, ya. Hanya itu saja, itu dalam satu plot. Ya. Kemudian plot ketika beliau mencapai penerangan sempurna. Ada yang sebagai Mara, ya. Putri Mara tahu ya, setelah mencapai penerangan sempurna kan Sang Buddha masih diganggu oleh 3 putri Mara. Itu setelah ya. Nah, sebelumnya itu diganggu oleh Mara. Kemudian bagaimana beliau itu bertapa. Ya. Menjadi petapa kecil. Dan salah satu tokohnya kemarin itu saya bertemu dalam kegiatan Rakornas, beliau aktif dalam kegiatan Patria. Ya. Masih ingat itu, 2011 sampai sekarang 2024, sudah berapa tahun? 13 tahun. Anaknya sudah lulus SMA, sudah kuliah, lulus juga. Ya. Nah, ini artinya apa? Pembelajaran itu memang ini sudah ada riset ya dalam penelitian di dunia pendidikan bahwa memerankan tokoh itu adalah salah satu metode yang sangat penting dalam menjiwai suatu peristiwa dan memberikan pengingatan yang sangat panjang ya, dalam pembelajaran begitu. Nah, ini metode-metode ini semestinya harus diberikan variasinya dalam pembelajaran sebagai guru sekolah minggu begitu. Dan bercerita sebenarnya tidak harus di dalam kelas Ibu Bapak. Kalau Ibu Bapak pergi ke satu wihara yang memang di sana ada simbol-simbol yang menceritakan tentang riwayat hidup Sang Buddha ataupun simbol Dhamma ya, misalkan kita pergi ke wihara Tanah Putih ini misalkan mau menjelaskan tentang Pancasila Buddhis ya. Di depan Dhammasala itu kan ada kisah ya, seseorang yang melatih diri untuk bertekad tidak membunuh, tidak mencuri. Nah, itu bisa diajak sesekali mereka itu pergi ke suatu tempat untuk melihat langsung cerita-cerita itu. Jadi guru sekolah minggu memang dituntut untuk kreatif. Ya. Jangan membuat anak itu hanya terkungkung di dalam satu ruangan. Apalagi kurikulum kita ini sudah kurikulum Merdeka Belajar. Artinya belajar itu sudah tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya. Tidak dibatasi oleh tembok-tembok ini. Sesekali anak-anak boleh diajak, kalau mau mengerti tentang candi, ya, boleh diajak ke candi. Kalau mau mengerti tentang pohon bodhi, ditunjukkan pohon bodhi yang sesungguhnya itu kayak apa. Tidak perlu diajak ke India, Ibu Bapak. Tapi kalau sudah besar mau ke India, nah itu memotivasi mereka. Banyak metode pembelajarannya begitu. Jadi ini penting sekali ya, kreativitas dalam mengajar. Nah, apa yang perlu diajarkan dalam riwayat hidup Sang Buddha ini? Kalau Ibu Bapak mengajarkan suatu peristiwa di plot riwayat hidup Sang Buddha yang ingin disampaikan, ada 4 poin ini. Yaitu yang pertama, alur kronologi hidup Buddha itu sendiri. Misalkan tadi peristiwa di bulan Maga misalkan. Siapa yang mau menceritakan kisah peristiwa di bulan Maga? Atau apa peristiwa di bulan Maga itu? Kenapa diperingati? Oh, berkumpulnya 1250 arahat. Luar biasa, betul. Mereka datang tanpa diundang, terus? Semuanya tetap tersendiri oleh Sang Buddha dengan pemasapan. Luar biasa, terus? Sang Buddha memberikan wadah patimokkha yang intinya satu papasakarana salah satu pasapaga sakita paridapanan. Luar biasa, top, lengkap. Ya. Kemudian ini ada anak yang cerdas itu. Pak Didi, 1250 orang biku itu datang kan tanpa diundang ya Pak Didi gitu. Mereka gimana bisa tahu Pak Didi? Terus bagaimana Pak Didi bisa tahu? Apakah WhatsAppan? Telepati. Oh.
Insting, oke. Siapa 1250 orang biku itu Pak Didi? Ini kan siswanya agak kritis gitu ya. Kira-kira. Siapa itu 1250 orang biku itu Pak Didi? Murid. Ya, murid Sang Buddha ya. Nah, ada kadang-kadang ya guru itu yang salah kaprah memahami peristiwa maga ini. 1250 orang biku itu datangnya bagaimana? Kan mereka tanpa diundang ya. Datangnya bagaimana? Naik pesawat? Nggak ada pesawat zaman dulu. Terbang? Iya? Oh, tidak juga. Dengan kesaktian? Salah. Dengan kekuatan batinnya, bukan kekuatan bulan kayak Sailor Moon ya. Bukan dengan kekuatan batin, bukan dengan kekuatan abinya, bukan dengan cara terbang, bukan Ibu Bapak. Dari mana kita bisa tahu itu? Sumbernya apa? Riwayat hidup Sang Buddha. Ya. 1250 orang biku itu sekalipun beliau adalah seorang arahanta dan memiliki calabinya, 6 kekuatan istimewa ya, abinya ya. Tapi mereka datang itu pure tanpa kekuatan abinya. Lah, terus bagaimana sila? Jalan kaki, betul, jalan kaki. Karena zaman dulu nggak ada pesawat. Jalan kaki dari mana? Dari segala penjuru. Bukan. Salah. Wah, ini sumbernya tidak valid ini. Ya. Itu loh pentingnya kembali ya. Ya. Bukan. 1250 orang biku itu, yang 1000 orang itu yang mengikuti Sang Buddha berjalan kaki dari Buddhagaya menuju Rajagaha. Siapa itu? Murid dari 3 Kassapa bersaudara yang sudah mencapai tingkat kesucian arahanta setelah mendengarkan Adita Pariyaya Sutta. Nah, siapa itu 3 Kassapa bersaudara? Urwela Kassapa, Gaya Kassapa, dan Nadi Kassapa. Siapa mereka Kassapa itu? Petapa pemuja api. Masing-masing punya murid 500, 300, dan 200, totalnya 1000 orang. Dan karena Sang Buddha ingin memenuhi janjinya kepada Raja Bimbisara setelah beliau mencapai penerangan sempurna, ya, untuk datang ke Rajagaha menemui beliau, akhirnya beliau melakukan perjalanan dari Buddhagaya menuju Rajagaha. Siapa yang pernah ke India? Belum. Pernah ke India? Jauh apa dekat dari Buddhagaya ke Rajagaha itu? Jauh. Jauh ya. Pada saat itu Sang Buddha memulai perjalanan, kalau di dalam buku kronologi hidup Buddha tadi ya, riwayat agung para Buddha itu dikatakan sejak bulan Pusa. Pusa itu bulan Desember. Ya. Setelah mereka menjadi seorang arahanta, mendengarkan Adita Pariyaya Sutta, khotbah tentang api. Ya. Karena beliau pemuja api, jadi Sang Buddha itu adalah guru yang istimewa, mengajarkan tentang apa itu api sebenarnya. Jadi api itu bukan untuk dipuja, tapi untuk dipahami. Begitu. Sudah pernah membaca Adita Pariyaya Sutta? Belum. Di mana itu sila literaturnya? Di buku Parita Biru ada. Kalau buku Parita Biru itu belum pernah dibaca ya belum baca di sana. Nah itu Adita Pariyaya Sutta, khotbah yang diberikan kepada 3 Kassapa bersaudara. Itu baru 1000 ya Ibu Bapak ya. Yang 250 siapa itu Pak Didi? Siapa itu Pak Didi yang 250 gitu? Kan? Ya. Nah, ternyata kita belum tahu itu 1250. Ini baru 4 hari raya ya, baru 1 ini. Yang 250 itu adalah murid dari Petapa Sanjaya. Siapa itu Petapa Sanjaya Pak Didi? Ya.
Petapa Sanjaya itu adalah guru dari bakal Bante Sariputa dan Bante Moggallana. Ya. Siapa itu Bante Sariputa dan Bante Moggallana, Pak Didi? Ini kan muridnya yang cerdas ya, tanya terus gitu. Ya, Bante Sariputa dan Bante Moggallana adalah dua siswa utama Sang Buddha. Yang dulu namanya adalah siapa? Upatissa dan Kolita. Ini muridnya Petapa Sanjaya. Ya. Dan Bante Sariputa dan Bante Moggallana ini dipercaya oleh Petapa Sanjaya ini untuk ya mendidik ya 250 siswa ini. Nah, begitu Bante Sariputa bertemu dengan Bante Assaji yang pada saat itu berpindah patah di daerah Rajagaha, ya. Beliau itu terpesona, ya, kagum gitu dengan Bante Assaji. Lalu bertanya, siapa Anda Bante Petapa gitu ya? Kok Anda berpenampilan sangat menarik dan tenang begitu? Oh, saya adalah Biku Assaji, murid dari Petapa Gotama. Ya, apa yang diajarkan oleh guru Anda sehingga Anda memiliki ketenangan batin seperti ini? Nah, kemudian beliau menyampaikan syair. Salah satunya yang disampaikan adalah segala sesuatu yang muncul di dunia ini adalah wajar mengalami kepadaman. Ya. Nah, itu dari syair itu, ya, petapa calon Bante Sariputa ini mencapai tingkat kesucian pertama, yaitu menjadi Sotapanna. Begitu menjadi Sotapanna, oh ajaran ini begitu menyenangkan dan mendamaikan batin saya. Saya mau bercerita kepada Kolita, sahabat baik saya. Kolita ini siapa? Bakal Bante Moggallana. Begitu disampaikan kepada Kolita, nah, Kolita ini mencapai tingkat kesucian pertama juga. Kemudian disampaikan lagi kepada siapa? Kepada 250 pengikutnya itu. Akhirnya mereka menjadi Sotapanna juga. Setelah mereka mencapai tingkat kesucian pertama, izin sama gurunya, Petapa Sanjaya. Guru dengan mendengar ajaran ini, ya saya begitu tenang dan damai. Dari siswa Petapa Gotama, bolehkah kami izin menemui ya, Petapa Gotama gitu. Dan bersediakah guru menemui Petapa Gotama? Apa jawaban gurunya? Gurunya menjawab apa? Kira-kira? Gurunya ini gengsi. Oh ya, kamu pergi saja. Saya tidak mau ikut. Ya. Karena Petapa Sanjaya ini adalah petapa yang dikatakan memang sudah lebih awal tinggal di daerah situ, di Rajagaha. Ya. Sedangkan Petapa Gotama masih lebih muda usianya. Petapa Gotama masih baru berusia 35 tahun pada saat itu. Di sini ada yang usianya 35 tahun? Ada? Lebih ya? 35 plus ya? Oh, masih sepantaran sama saya. Ya, begitu. Jadi, karena Petapa Gotama masih dianggap muda, ya Petapa Sanjaya tidak mau. Tapi calon Bante Sariputa dan Moggallana ini akhirnya datang menemui Sang Buddha bersama 250 orang itu. Dan begitu bertemu Sang Buddha, kemudian Sang Buddha menyatakan, "Ehi biku, datanglah para biku." Mereka langsung jadi petapa. Ya. Itu. Nah, ini kronologinya. Pada saat itu malah Bante Sariputa dan Moggallana ini belum mencapai tingkat kesucian arahanta. Tapi yang 250 orang itu sudah lebih dulu. Tapi 1 minggu kemudian di Bukit Gijaguta baru Bante Sariputa dan Bante Moggallana itu menjadi seorang arahanta. Ya. Jadi berkumpulnya 1.250 orang biku itu sudah tahu ya sekarang ya Pak Didi ya. Ya. Siapa yang 1.000 orang? Murid dari 3 Kasapa bersaudara yang melakukan perjalanan dari Buddhagaya menuju Rajagaha. Wah, luar biasa, ini besok bisa menerangkan ke siswanya. Jadi ini 1.250 ini tidak berkumpulnya celing begitu, tidak ya. Jangan sampai nanti saya mendengar guru sekolah minggu menyampaikan cerita seperti itu nanti.
ya, sumbernya dari mana, ya, begitu. Yang 250 muridnya siapa? Petapa Sanjaya, yang dididik oleh bakal Bante Sariputa dan Bante Moggallana. Nah itu peristiwa di bulan Magha. Ya. Nah ini, jadi alur kronologi ini penting untuk dipelajari. Kenapa? Karena para siswa itu banyak pertanyaan. Kalau kita salah menjelaskan, nanti salah persepsi. Begitu sudah salah persepsi, anak SD itu yang jadi pedoman utamanya adalah gurunya. Dia tidak akan percaya pada orang tua. Kata guru saya seperti itu. Ya. Kalau anak TK itu role modelnya itu adalah mama papanya. Makanya anak TK itu selalu bilangnya, oh mama saya bilangnya begini, papa saya bilangnya begini. Itu anak TK biasanya. Tapi begitu sudah masuk SD, guru itu menjadi role model utama. Ya. Jadi hati-hati kalau ngajar anak SD ini. Ya. Begitu itu disampaikan satu informasi, oh itu tercerapnya bisa puluhan tahun. Ya. Sampai beliau itu menemukan kebenaran. Ya. Itu. Kalau anak SMP, role modelnya siapa? SMP, SMA? Teman sebayanya. Kalau sudah lulus SMA, role modelnya adalah pemikirannya nantinya. Sudah mulai berkembang kedewasaannya, nalar akal sehatnya mulai berpikir dengan logis dan lain-lain. Ya. Maka kalau kita menjadi guru sekolah minggu dari unit jenjang SD itu, nah, kita ini menjadi sumber utama. Ya. Jangan sampai nanti memberikan hal-hal yang salah kaprah ya. Nah itu, kembali pada sumber Tipitaka, begitu. Ini penting. Maka kita harus benar-benar, kalau kita mengajarkan dengan basic Buddhis Theravada, kembali pada sumber basic Buddhis Theravada. Jangan cari-cari yang lain lagi, gitu. Kecuali kalau nanti kita mendapatkan wawasan tambahan, is okay. Tapi tetap yang menjadi patokannya itu adalah sumber dari Tipitaka, begitu. Supaya tidak salah. Lalu yang kedua, ketika kita bercerita tentang riwayat hidup Sang Buddha, kita juga harus mengenalkan tentang tokoh. Siapa itu? Ya. Seperti tadi, siapa itu 3 Kassapa bersaudara? Saya tadi dikasih angka 10, itu artinya waktunya tinggal 10 menit. Ya. Tapi saya tadi masuknya lebih dari jam saya kan harusnya masuk jam 3 ya. Oh, udah dikasih angka 6 malahan, ya. Oh, 5. Kok saya blur ya di sini ya, 6. Ya. Tadi mestinya jadwal saya jam 3 sore, tapi saya baru masuk jam 4 sore. Berarti mestinya saya harus selesainya jam 18. Jadi angka 6 atau 5 itu tidak berlaku ya. 50 menit lagi, bukan 5 menit lagi. Tenang saja ya, nanti ada waktunya, timingnya. Nah, tokoh ini penting ya. Seperti tadi saya mencoba memacu dengan satu pertanyaan, apa itu Buddha? Siapa itu Buddha? Siapa itu Bante Sariputa? Siapa itu Bante Moggallana? Ya. Tokoh ini penting sekali diangkat supaya ada ingatan tertentu terhadap satu tokoh di dalam kisah hidup riwayat Sang Buddha. Ya, ini penting. Karena nanti begitu tokoh ini diajarkan, ada peran-peran yang istimewa di dalam cerita dalam tokoh riwayat hidup Sang Buddha itu. Kalau ibu bapak ditanya, siapa itu Ibu Wisaka? Siapa itu Ibu Wisaka? Siapa nama lain Ibu Wisaka? Ini kalau pernah baca riwayat hidup Sang Buddha pasti bisa jawab. Ya. Nama lainnya? Nama lain Ibu Wisaka siapa? Migara Mata. Migara itu siapa? Mertuanya. Sebenarnya nama mertuanya. Tapi kenapa kok disebut Migara Mata? Karena menantunya. Luar biasa ini. Ya. Ada kisah kronologinya, ya, kisah kronologinya, ya. Nanti kalau ibu bapak mau mendapatkan cerita lengkap dalam riwayat hidup Sang Buddha, yang pria ikut Pabaja Samanera, yang perempuan ikut pelatihan Atasilani.
Ya, baru itu diberikan riwayat hidup Sang Buddha 3 sesi. Ya. Kalau ini 90 menit nggak cukup. Ya, maka ini hanya poin-poin, tapi apa yang semestinya ibu bapak ajarkan itu yang utama harus saya sampaikan. Ya, tokoh ini penting harus di checklist. Misalkan saya cerita hari ini tentang kronologinya apa, tokohnya siapa. Ya. Kemudian latar belakang tempatnya, ini juga penting untuk disampaikan. Contohnya mau bercerita tentang hartawan Anathapindika. Di mana hartawan Anathapindika itu tinggal? Di Jetawana, Sawati. Nah, itu kan di Manggala Sutta ada. Ya. Di mana kota Sawati itu? Nah, luar biasa. Ya, tahu. Ya. Nah, kemudian permaknaan dalam cerita atau pesan moral dalam cerita itu apa? Ya. Jadi selain kita menceritakan tentang alur kronologi, tokohnya siapa, latar belakang tempatnya di mana, tapi jangan melupakan yang poin ke-4 ini. Apa pesan moral yang bisa disampaikan kepada anak-anak ya, setelah kita menjelaskan satu alur cerita itu. Ya. Ini penting juga. Ya. Contohnya belajar dari hartawan Anathapindika. Beliau adalah seorang yang sangat dermawan, tidak merepotkan Sang Buddha, ya, mendukung sangga, ya. Bahkan juga bisa mempraktikkan dhamma dengan sangat baik, misalkan begitu. Itu dari satu tokoh. Kalau kita menceritakan tentang Ibu Wisaka, misalkan, kita menceritakan tentang Pangeran Rahula, misalkan, ya, ada pesan moral apa yang bisa dijelaskan dalam tokoh tersebut? Ya, itu penting. 4 poin ini ya, ya nanti keluar dalam ujian. Ya ini dalam, jadi menjadi seorang guru ketika menceritakan tentang riwayat hidup Sang Buddha, ya kalau mau lengkap dan memberikan satu manfaat khusus kepada para siswa harus memenuhi ini, 4 hal ini. Nah, apa hasil capaian ketika kita memberikan satu pelajaran khusus kepada murid kita tentang riwayat hidup Sang Buddha ini? Murid kita nanti diharapkan dapat menceritakan kembali tentang riwayat hidup Buddha Gautama. Ya, nanti malam saya akan menunjuk satu orang untuk menceritakan kronologi hidup Buddha. Ya, dalam satu plot. Siap-siap ya. Siap-siap. Jangan nanti tidak hadir seperti Pak Didik ya. Tidak hadir denda, ya. Dendanya nulis buku. Ya, seperti itu. Jadi hasilnya adalah dapat menceritakan kembali. Kalau kita sudah menjelaskan tentang riwayat hidup Sang Buddha, jadi untuk ya mengevaluasi apakah murid kita ini sudah benar memahami. Nah, kemudian mendapatkan pesan moral dari permanaan dalam cerita itu. Karena tujuannya tadi apa kita menceritakan tokoh misalkan tentang Anathapindika itu. Guru harus menjelaskan hartawan Anathapindika ini sifatnya apa saja ya adik-adik gitu. Sifat baik dari hartawan Anathapindika ini apa ya begitu. Misalkan dia dermawan tadi dan lain sebagainya. Nah nanti anak-anak akan mencerap hartawan Anathapindika itu adalah orang yang dermawan dan lain sebagainya. Bisa dia. Boleh diberikan pertanyaan untuk mengetes, ya, untuk memberikan satu pemahaman khusus ya yang bisa dia cerap, begitu. Dan yang terakhir, ya hasil capaian dari pembelajaran riwayat hidup Sang Buddha ini, ya tumbuhnya keyakinan atau kuatnya, meningkatnya keyakinan pada Buddha, Dhamma dan Sangha. Ya, ini yang sangat penting. Jadi kalau semakin kita belajar riwayat hidup Sang Buddha, semestinya kita semakin punya sadar terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Bukan malah sebaliknya. Ya. Karena di dalam riwayat hidup Sang Buddha, kalau kita bercerita itu sesuai dengan alur dan kronologi hidup Buddha, kita akan mendapatkan capaian-capaian ini. Ya. Nah, ini yang sangat penting. Nah, tugas guru sekarang. Belajar sesuai sumber. Ini wajib. 3 hal ini.
Jadi kita sebagai seorang guru jangan pernah berhenti belajar. Ya, walaupun itu sudah pernah dengar ceritanya, kalau mau mengajar ya atau memberikan pengetahuan kepada para siswa di sekolah, kita harus mempersiapkan diri dulu. Ya, sesuai dengan tema apa hari ini yang mau saya ajarkan. Kalau sudah ada kurikulumnya, tadi belajar ya membuat pedoman atau perencanaan pembelajaran dalam 1 tahun, dalam 1 semester, dalam 1 bulan, ya, supaya materinya itu tidak sama. Ya, maka harus menyiapkan ya pembelajaran dan perencanaan khusus itu. Kemudian bahan ajarnya disiapkan. Materinya diambil dari mana, sumbernya apa, medianya apa, ya, alat peraganya apa. Nah, ini saya membuat 1 contoh alat peraga. Ini namanya apa? Wayang-wayangan ya. Nah, ini gampang buatnya. Hanya butuh tusuk sate, printer, ya, kemudian kertas sama isolasi. Jadilah alat peraga. Misalkan mau cerita tentang kisah Jataka, sesekali boleh dikasih media. Ini hanya untuk menarik saja para siswa supaya berimajinasi, ya, dengan cerita yang kita sampaikan. Ya, ini salah satu contoh. Ya. Boleh ditanya, ini apa anak-anak? Gajah, misalkan begitu. Oke, hari ini misalkan ya, Bapak dan Ibu guru akan bercerita tentang kisah Jataka, gitu. Yang bercerita tentang apa? Ya. Nah, ini siapa anak-anak? Pangeran Siddhartha. Ya. Di mana beliau lahir? Oh, luar biasa, bukan di Candi Borobudur ya. Ya. Kemudian, kenapa itu tangannya kok ke atas? Angkat jari. Nah, apa kata-kata yang diucapkan oleh Pangeran Siddhartha pada saat beliau lahir? Misalkan begitu. Jadi ada medianya. Nah, ini media-media ini tidak bergantung pada alat-alat teknologi, Ibu Bapak. Walaupun ini teknologi yang paling sederhana juga. Kalau Ibu Bapak tidak punya kertas foto, boleh kertas biasa. Nanti supaya kaku itu ditempel di kardus. Ya. Kemudian dikasih ya isolasi dan juga tusuk sate. Ya, ini karena minta Cik Jingjing tusuk sate. Ya, boleh dengan media yang lebih kreatif lagi. Boleh menggambar sendiri kalau tidak ada printer. Nanti kendalanya Sila nggak punya printer, gambar. Guru harus bisa gambar. Nanti alasan lagi Sila nggak bisa gambar. Ke warnet dan lain-lain, ya. Kebangetan ya. Ya, mau mengajar kalau nggak ada bahan ajar bagaimana? Ya, jadi bercerita itu ketika ada media kita lebih membuat imajinasi yang kreatif, dan media itu boleh dari berbagai macam hal. Ya. Maka mempersiapkan bahan ajar itu penting, dan bahan ajar bukan hanya sumber cerita saja, tapi juga termasuk media. Ya, metode apa yang dipersiapkan, cerita atau metode diskusi atau metode berperan tokoh dan lain sebagainya. Itu penting. Kemudian yang terakhir, tugas guru yang paling utama adalah juga selain ini belajar sesuai dengan sumber, mempersiapkan bahan ajar, yang utama adalah bagaimana menumbuhkan ya minat belajar dari para siswa itu sendiri. Jadi ada kemauan yang intens ya, terus menerus dari para siswa itu, peserta didik, supaya mereka itu mau belajar terus, begitu. Sampai mencapai pengetahuan-pengetahuan yang memang harus dicapai dalam suatu proses pembelajaran itu. Termasuk riwayat hidup Sang Buddha. Ya, begitu. Kalau Ibu Bapak ditanya, berapa lama Pangeran Siddhartha menyiksa diri? Bertapa 6 tahun. Kapan, pada usia berapa mencapai penerangan sempurna? Hah? Oke. Usia berapa meninggalkan istana?
Kok ragu-ragu? 29, dari mana itu 35 dikurangi 6? Berapa lama membeberkan Dhamma? Kapan usianya mencapai parinibbana? Luar biasa, ya. Hore. Nah, setidaknya hal-hal yang kadang tidak dibahas dalam satu kronologi itu Ibu Bapak dengan analisis, dengan mempelajari alur cerita, Ibu Bapak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul seperti itu. Ya. Kemudian siapa orang yang istilahnya lahir bersamaan dengan Pangeran Siddhartha? Kuda Kantaka. Oke, ya. Itu apa pertanyaannya ya? Kalau kuda Kantaka, kalau siapa itu orang berarti, ya. Siapa saja? Putri Yasodhara. Terus Cana. Hah? Kuda Kantaka. Itu kalau apa, ya? Pohon Bodhi salah satunya juga apa? Nidi Kumbi. Gajah Istana, ya. Itu ada kronologi, di dalam kronologi hidup Buddha ada, ya. Oke. Selesai. Ya. Jadi hari ini belum bercerita tentang riwayat hidup Sang Buddha. Baru cara dan tujuan apa yang harus kita capai dalam memberikan pemahaman mengenai riwayat hidup Sang Buddha kepada anak-anak sekolah minggu. Ya. Nah, nanti malam masih ada sesi saya jam 7 sampai jam setengah 9, tapi jam 7 sampai setengah 8 nanti masih ada puja bakti, ya. Jadi saya akan masuk jam setengah 8. Begitu, nanti panitia tolong dibantu untuk pimpin dulu ya. Karena jam 7 sampai setengah 8 saya masih ada rapat. Begitu. Nanti baru setengah 8 saya masuk di ruang Dhammasala. Begitu. Baik, karena satu sesi sudah tuntas ya. Masih ada PR ya dari saya tadi ya. Nanti saya tagih PR-nya. Tolong nanti PR-nya itu ditulis di dalam kertas ya. Nama dan juga hasilnya. Sila nggak ada sempat istirahat dong, ada waktunya ya. Mengerjakan saja. Nah, nanti dikumpulkan nama dan lain-lainnya. Ya. Lalu nanti malam saya akan tunjuk tanpa saya istilahnya sepakati sekarang siapa nanti malam yang bercerita. Begitu saya tunjuk harus siap bercerita tentang riwayat hidup Sang Buddha. Ya, baru dapat bonusnya. Ya, nah ini penting. Kenapa? Karena kita memang harus belajar gitu. Ya, di sini kan kita belajar. Saya akan mengajak ini para siswa untuk terus meningkatkan pengetahuan pemahamannya begitu. Baik, terima kasih ya, satu sesi ini telah selesai. Kita bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya karena setelah ini ada jam istirahat, gunakan dengan baik ya. Mandi, bebersih diri dan ya mengerjakan tugas. Oke, baik, terima kasih. Sotihotu Namo Buddhaya. Ya. Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swaghato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namassami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang Namami.
bersama-sama kita mengucapkan Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, saya tidak korupsi waktu ya, 1,5 jam, 90 menit ya. Baik, silakan beristirahat, meninggalkan ruangan ini untuk bebersih diri ya.